Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan penulis Gunung ID, sebuah channel yang khusus membahas masalah penulisan fiksi dan non-fiksi. Hari ini kita akan mencoba membahas mengenai apa saja yang menjadi kesalahan paling umum yang dilakukan oleh seorang penulis pemula yang mereka sendiri tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya melakukan kesalahan. Nah, setidaknya ada 10 kesalahan yang paling sering dilakukan oleh penulis pemula. Apa saja kesalahan tersebut? Mari kita bahas satu demi satu. Kesalahan yang pertama yang paling sering dilakukan oleh seorang penulis pemula adalah terlalu fokus pada penerbitan sebelum menyelesaikan bukunya sendiri. Nah, ini adalah kesalahan yang banyak terjadi ketika seorang penulis yang pertama kali menulis terlalu fokus memikirkan masalah penerbitan sebelum ia sendiri menyelesaikan bukunya. Mereka mungkin berpikir tentang mencari agen publishing yang handal untuk menerbitkan buku mereka, sementara tulisan-tulisannya sendiri masih menjadi PR untuk mereka kerjakan. Jadi yang harus kamu hindari yang pertama ketika menulis, kalau memang kamu baru pertama melakukannya, adalah jangan terlalu berfokus pada penerbitan. Yang penting adalah selesaikan saja bukumu dengan sebaik mungkin. Kesalahan kedua yang banyak juga dilakukan oleh penulis pemula adalah mereka menunggu mood atau inspirasi untuk menulis. Mood atau inspirasi adalah sesuatu yang penting dalam suatu proses penulisan. Namun ingat, itu bukan segalanya. Seorang penulis profesional tidak bisa menunggu mood atau inspirasi untuk menulis penulisan. Mood manusia itu nggak stabil, dan inspirasi itu nggak datang tiap hari. Jadi kalau menunggu mood untuk menulis, tulisanmu bisa saja tidak akan pernah selesai, karena bisa jadi hari ini kamu mood, besoknya tidak. Jadi apa yang harus kamu lakukan untuk ini? Dipaksa dengan kebiasaan. Jadi tidak harus menunggu mood untuk menulis. Ketika kamu membiasakan diri menulis setiap hari, itu akan menjadi sebuah hal yang rutin. Yang rutin, kemudian tanpa mood pun kamu bisa menulis dengan baik setiap harinya. Jadi kesalahan yang kedua yang harus kamu hindari adalah jangan menunggu mood untuk menulis. Menulislah secara disiplin dan teratur setiap hari. Lalu kesalahan ketiga yang banyak juga dilakukan oleh seorang penulis pemula dan mereka tidak menyadarinya adalah terlalu memaksakan diri untuk menulis sesuatu yang berbeda dan istimewa. Nah, ini umum biasanya pada seorang penulis pemula yang ingin memacu dirinya untuk menghasilkan karya yang berbeda. Jadi mereka memaksakan diri mereka untuk menulis sesuatu yang istimewa, yang berbeda, yang tidak sama seperti penulis lain lakukan. Jika kamu menunggu hal ini, bisa jadi kamu tidak akan bisa pernah menulis, karena ada banyak hal untuk bisa menulis secara berbeda. Itu akan kamu ketemukan prosesnya dalam waktu yang tidak sebentar. Jadi penulis pemula, jika kamu baru pertama menulis, adalah lakukan saja, tidak apa-apa, mirip seperti orang lain, yang penting kamu terus menulis. Nanti kamu akan menemukan ciri khasmu sendiri yang akan menjadi pembeda karyamu dengan karya orang lain. Tapi untuk awalnya, ikuti saja alurnya penulisan yang biasa, tidak usah terlalu memaksakan diri untuk menghasilkan sesuatu yang harus istimewa, yang harus berbeda pada awalnya. Jadi itu yang harus kamu hindari. Jangan terlalu memaksakan diri untuk menghasilkan karya yang istimewa ataupun yang berbeda pada awalnya. Kemudian kesalahan penulis pemula
yang selanjutnya adalah terlalu memutuskan untuk tidak membaca genre yang kamu tulis karena berusaha menghindari plagiat. Nah, ini alasannya bagus. Plagiat adalah menjiplak karya orang lain dan menjadikannya seolah-olah itu sebagai milikmu. Tentu saja ini adalah sesuatu yang sangat buruk. Ini adalah kesalahan yang sangat fatal, dosa yang sangat besar bagi seorang penulis. Jadi kamu harus menghindari plagiat. Namun bukan berarti kamu tidak boleh membaca karya orang lain sebagai referensi. Plagiat dan referensi atau survei tidak ada hubungannya. Dan itu sama sekali berbeda. Jadi misalnya kamu menulis sebuah novel misteri, kemudian kamu juga membaca misteri, buku misteri, itu bisa menjadi referensimu. Bagaimana membangun karakter, bagaimana menentukan plot, bagaimana menciptakan klimaks yang bagus, bagaimana membuat sebuah ending yang sangat baik bagi pembaca. Itu bisa kamu pelajari dengan membaca genre yang sama. Tapi tentu saja kamu tidak bisa menjiplaknya. Kamu bisa terinspirasi, mengikuti jadi ceritanya, melihat apa yang bisa kamu lakukan melalui membaca karya orang lain. Tapi jangan melakukan plagiat. Jadi ada sebuah perbedaan antara melakukan plagiat dan memutuskan untuk tidak membaca genre yang ditulis orang lain karena menghindari plagiat. Oke. Kemudian kesalahan selanjutnya yang banyak juga dilakukan oleh seorang penulis pemula adalah tidak menggunakan kerangka penulisan dan membiarkan tulisan mengalir apa adanya. Nah, ini memang menjadi sebuah dilema. Bagi seorang penulis pemula. Nah, bagi seorang penulis pemula ini memang adalah sebuah dilema. Apakah menulis menggunakan kerangka outline atau mengalir saja? Ada sebuah saran yang saya sukai sebagai seorang penulis adalah jika memang penulis pemula, sebaiknya kamu tetap menggunakan kerangka. Kerangka penulisan atau outline akan membantumu untuk terus menulis on the track. Berarti di jalan yang benar. Jadi ketika kamu misalnya mengalami kebuntuan ide pada saat proses penulisannya sendiri, outline yang kamu tulis akan membantumu untuk tetap bisa menulis dengan produktif. Nah, beberapa penulis pemula berusaha menghindari outline atau tidak membuat outline karena ketidaktahuan mereka, kemudian menulis secara mengalir apa adanya. Nah, ini kadang-kadang membuat mereka ketika mengalami deadlock atau writer block sehingga tidak bisa menulis lagi. Padahal jika membuat outline atau kerangka penulisan, kamu tetap bisa menulis meskipun kamu misalnya menghadapi kebuntuan ide dalam menulis. Selain itu, kerangka penulisan yang baik juga akan membantu menulis tidak terlalu lebar dan tetap fokus pada plot yang sudah ditentukan. Baik. Kemudian kesalahan selanjutnya atau yang keenam yang banyak juga dilakukan oleh para penulis pemula adalah tidak mengatur waktu khusus untuk menulis. Menulis adalah sebuah kebiasaan. Kamu harus mengatur waktu yang menulis, yang khusus untuk menulis. Jadi jangan membuat waktu menulismu itu hanya waktu-waktu sisa saja, atau waktu-waktu luang saja, atau sebagai pengisi waktu-waktu yang tidak produktif saja. Menulis, jika kamu merasa itu penting, kamu harus membuatnya di waktu paling produktifmu. Saya secara pribadi seringkali menulis di sekitar jam 3 dini hari sampai pagi. Itu adalah salah satu waktu yang menurut saya paling produktif untuk menulis. Jadi tips yang selanjutnya sekaligus kelas kesalahan penulis pemula yang bisa kamu koreksi adalah aturlah waktu menulis yang disiplin untuk kamu lakukan.
Jangan menulis hanya pada waktu luang atau hanya pada sisa-sisa waktu saja. Kemudian yang menjadi kesalahan penulis pemula juga adalah tidak memahami apa sebenarnya yang ingin disampaikan dalam tulisan mereka. Ini menarik. Beberapa penulis pemula tidak sadar dan seringkali tidak memahami apa yang sesungguhnya ingin mereka sampaikan kepada pembaca melalui tulisan. Ini hampir mirip seperti ide pokok penulisan dengan fokus pertanyaan, misalnya, apa yang ingin kamu katakan pada pembacamu? Mengapa kamu ingin menyampaikan itu? Dan apa manfaatnya bagi mereka atas pesan itu? Nah, ini adalah beberapa fokus pertanyaan yang bisa dijawab sebelum kamu menulis pertanyaan. Banyak penulis pemula menulis panjang dan lebar, tapi sebenarnya mereka tidak tahu sebenarnya ingin menyampaikan apa kepada pembaca itu. Jadi ini adalah salah satu kesalahan yang bisa kamu hindari. Buat fokus pertanyaanmu, fokus tulisanmu, apa yang sebenarnya ingin kamu sampaikan kepada pembaca. Jadi fokus di sana, lakukan penulisan itu, dan kamu akan menemukan bahwa tulisanmu itu nampak benar-benar bisa berkomunikasi dengan pembaca, yang akan membuat mereka bisa membaca tulisanmu dari awal sampai akhir. Nah, ini kesalahan yang selanjutnya banyak sekali dialami oleh penulis pemula, yakni terlalu banyak hal yang ingin ditulis sehingga lupa pada fokus. Nah, kamu misalnya ingin menulis novel fiksi tentang romantis, kisah remaja. Kamu juga ingin menulis novel tentang misteri. Kamu juga ingin menulis novel tentang kematian. Kamu juga ingin menulis artikel, blog, dan lain sebagainya. Ini bagus, itu menjadi produktif. Tapi ketika terlalu banyak ide yang ingin kamu lakukan dalam satu waktu, itu tidak akan berhasil. Kamu bisa mengingat analogi ketika seseorang anak mengejar anak ayam. Nah, kalau anak ayamnya 10 dilepas berbarengan dan dikejar oleh seorang anak, ayam mana yang akan dia dapatkan? Itu tidak akan mendapatkan apa-apa karena dia berfokus dalam satu waktu mengejar keseluruhan ayam. Ini berbeda ketika kamu memfokuskan diri, si anak itu memfokuskan diri untuk mengejar satu ayam saja. Jadi walaupun dilepas 10, tapi yang ia bidik satu saja, peluang berhasilnya untuk menangkap ayam tersebut akan lebih besar. Jadi ini sama ketika kamu memilih satu fokus penulisan saja dibandingkan kamu mengerjakan 10 penulisan sekaligus dalam satu waktu yang sama. Kemudian kesalahan yang ke-9 adalah memiliki ide yang hebat tentang cerita yang menarik, namun tidak memiliki karakter yang kuat sebagai pendukungnya. Sebuah cerita yang hebat tidak bisa dibangun tanpa karakter yang hebat pula. Jadi jika kamu memiliki sebuah jalan cerita yang bagus di benakmu untuk dituliskan dalam cerita, sangat penting bagi kamu untuk menciptakan karakter yang tidak kalah hebatnya. Karakterlah yang akan selalu diingat sebagai konsep besar sebuah cerita. Jadi ketika kamu menulis dan memiliki sebuah ide hebat, ingatlah selalu untuk membangun karakter, membangun tokoh yang akan mendukung cerita itu menjadi jauh lebih hebat dan jauh lebih merasuk dalam pikiran pembaca. Selanjutnya, kesalahan yang terakhir dan banyak juga dilakukan adalah bagi seorang penulis pemula tidak pernah membaca buku atau mengikuti kelas menulis tertentu. Ini menarik dan mungkin banyak yang berbeda pendapat. Tapi membaca buku bagi seorang penulis pemula ataupun profesional adalah sesuatu yang wajib. Penulis tidak bisa dipisahkan dari membaca. Antara menulis dan membaca adalah dua sisi
yang menyatu, yang tidak bisa dipisahkan antara satu sama lain. Jadi ketika kamu berfokus pada menulis, kamu juga harus berfokus pada membaca. Membaca adalah bagian penting dari sebuah proses penulisan. Kemudian penulis pemula juga kadang-kadang merasa tidak perlu mengikuti kurs kelas menulis tertentu, padahal dengan mentoring, dengan mengikuti kelas menulis tertentu, belajar dari orang yang sudah memiliki pengalaman bahkan sukses di bidang itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Ini analoginya seperti kamu melompati beberapa anak tangga sekaligus melalui sebuah kelas penulisan. Baik, itu adalah 10 kesalahan yang paling umum dilakukan oleh seorang penulis pemula tanpa mereka sendiri menyadarinya. Nah, ini adalah sesuatu yang harus kamu hindari sedapat mungkin. Informasi yang lebih jelas, yang lebih banyak mengenai tips penulisan dan lain sebagainya dapat juga kamu lihat di website penulisgunung.id. Untuk hari ini cukup dulu pembahasan kita mengenai kesalahan penulis pemula. Kita berjumpa di lain kesempatan. Jangan lupa untuk mensubscribe channel ini, melike-nya, kemudian membagikannya kepada teman-temanmu supaya kamu bisa maju bersama dan sukses bersama dalam menulis. Itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penulis.